Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang dampak kebutuhan khusus anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang di dalam sebuah keluarga, anak-anak yang lahir di keluarga kita itu berbeda-beda kebutuhannya. Tetapi kalau ada anak yang dikatakan berkebutuhan khusus, itu sebenarnya seperti apa, Pak Paul? Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah sebetulnya sebuah gangguan, Pak Gunawan. Jadi saya berikan beberapa contoh ya. Yang mungkin paling dikenal sekarang ini adalah gangguan autisme ya, atau autistik. Dan memang ini gangguan yang sekarang ini cukup banyak ya. Anak-anak itu nggak bisa berelasi, nggak bisa bersosialisasi. Ada yang masih bisa sekolah, tapi ada juga yang sama sekali nggak bisa bersekolah. Nah, itu salah satu contohnya. Yang lain adalah retardasi. Jadi keterbelakangan, Pak Gunawan. IQ mereka memang di bawah rata-rata, sehingga mereka nggak bisa mengikuti pelajaran. Dan dalam kategori retardasi yang memang parah, perilakunya juga sangat-sangat ini, Pak Gunawan, bisa membahayakan dirinya. Dia akan lompat ke sana, lompat ke sini, mukul ke sana, mukul ke situ, benturkan kepalanya ke sana ke sini. Jadi banyak sekali perilaku-perilaku yang seperti itu. Yang lain juga adalah yang lebih ringanan, gangguan-gangguan yang berkaitan dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, nggak bisa diem, nggak bisa konsentrasi, akhirnya nggak bisa belajar, terus ganggu teman-temannya. Ada juga Down Syndrome, ada juga Cerebral Palsy. Itu semua adalah jenis-jenis gangguan yang kita biasanya panggil anak dengan kebutuhan khusus. Jadi anak-anak ini memang memerlukan penanganan yang khusus pula. Ya, selain penanganan yang khusus, tentunya perhatian yang khusus dari orang tuanya. Dan ini apa, Pak Paul, akibatnya kalau di dalam sebuah keluarga, apalagi keluarga ini baru keluarga yang baru terbentuk gitu, ternyata anak pertamanya itu berkebutuhan khusus misalnya gitu. Pada umumnya, Pak Gunawan, ini akan memberikan tambahan tekanan kepada pernikahan itu. Jadi kalau pernikahannya memang agak kurang kuat ya, udah banyak tengkar lah misalnya gitu, wah, kelahiran anak yang memerlukan perhatian khusus ini akan memberikan tekanan yang luar biasa besarnya dah. Jadi mungkin saja mereka akan tambah sering bertengkar. Jadi Pak Gunawan, enggak jarang, ini bukannya hanya sekali-sekali tapi cukup seringnya, ada orang yang bahkan sampai bercerai, Pak Gunawan. Karena apa? Karena masalah anak ini dengan kebutuhan khusus memberikan kepada mereka tekanan yang begitu besar, hingga relasi mereka akhirnya sering tengkar, akhirnya juga nggak bisa lagi hidup sama-sama. Jadi ada yang bahkan sampai bercerai. Nah, sudah tentu yang ditinggal, yang harus mengurus anak-anak ini, akhirnya harus berjuang sendirian. Dan itu bukanlah tugas yang mudah. Ya, biasanya bentuknya apa, Pak Paul, yang dialami oleh keluarga itu? Ada beberapa yang saya bisa jabarkan, dan saya akan gunakan kata-kata perasaan semuanya, Pak Gunawan. Kalau kita mempunyai anak dengan kebutuhan khusus, besar kemungkinan reaksi pertama adalah kekecewaan. Saya ingat kesaksian dari nama belakangnya, saya susah sekali untuk spell ya, atau untuk lafalkan, tapi nama depannya Nick, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki itu. Dia adalah orang Australia. Nah, dia itu bercerita bahwa waktu dia dilahirkan, papa mamanya itu tuh terkejut sekali dan memang sulit menerimanya, dan ya sedikit banyak memprotes kepada Tuhan. Kenapa? Sebab papa mamanya itu orang-orang yang cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi mereka ya kaget ya, kok Tuhan menganugerahkan anak yang mempunyai masalah sedemikian parahnya, nggak punya tangan, nggak punya kaki sejak hari lahir. Nah, jadi saya kira reaksi yang pertama dan yang paling seringnya dialami adalah kekecewaan. Sudah tentu makin besar kekecewaan yang dirasakan, makin besar dampak yang ditimbulkannya pada relasi pernikahan. Nggak bisa nggak ada. Nah, pada umumnya ada dua ya sasaran kekecewaan itu, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kepada Tuhan, dan yang kedua adalah kepada pasangan. Dalam kecewaan nggak bisa nggak ya, kita ini rentan menyalahkan Tuhan, Pak Gunawan. Karena ya kita tahu bahwa anak adalah pemberian Tuhan.
Jadi kita bisa berkata, kok Tuhan jahat, kok Tuhan nggak adil, anak yang lain kok nggak apa-apa, kok anak saya begini. Nah, itu sebab saya kira ya, setiap kita yang dianugerahkan Tuhan anak dengan kebutuhan khusus, kita harus memandang hal ini dari lensa rohania yang tepat. Kalau enggak, saya kira kita akan benar-benar bisa mengalami kepahitan dalam kekecewaan kita. Jadi berkebutuhan khusus bukan hanya dalam segi mental Pak Pol ya, tetapi juga dalam fisik seperti yang tadi Pak Pol katakan, Nick itu tadi gitu. Betul, jadi bisa juga memang ada anak-anak yang misalkan seperti cerebral palsy, itu kan jalannya juga biasanya agak timpang ya, nggak berimbang gitu. Sehingga otomatis dia nggak bisa misalnya untuk lari-lari atau apa, agak susah. Dan juga anak-anak yang autistik itu juga kalau nggak dijaga tuh bisa lompat ke sana, lompat ke sini, bisa nabrak sana, nabrak ke sini, itu bisa membahayakan juga. Jadi sekali lagi kebutuhan khusus itu juga bisa menyangkut memang hal-hal yang bersifat fisik. Iya. Bagaimana kita supaya punya pandangan yang tepat gitu Pak Pol, secara rohani terutama? Yang pertama yang mesti kita ketahui tentang Tuhan adalah bahwa Ia tidak pernah menjanjikan kesempurnaan hidup di dunia ini. Jadi kita ini nggak bisa enggak Pak Gunawan. Memang kalau punya anak ya berharap anak kita itu ya sempurna lah ya, nggak sampai ada masalah. Tapi faktanya adalah kan nggak ada yang sempurna. Bahkan jadinya anak lahir pun ya salah satunya mungkin aja nggak sempurna. Jadi anak dengan kebutuhan khusus merupakan bagian dari hidup yang tidak sempurna di mana kita berdiam di dalamnya. Jadi yang langkah pertama saya kira penting ya, kita ini mempunyai pengertian yang benar. Tuhan nggak salah janji. Tuhan nggak pernah membohongi kita. Enggak. Tuhan nggak pernah berkata, engkau ikut aku maka semua akan sempurna. Pernikahanmu akan sempurna, anak-anakmu akan sempurna. Enggak. Ya, kita hidup dalam dunia yang nggak sempurna. Ada kalanya ada sesuatu terjadi yang merupakan bagian dari ketidaksempurnaan itu dalam keluarga kita sendiri. Ya ini terutama kalau pasangan itu sudah agak lama tidak dikaruniai anak, mereka sungguh-sungguh meminta, ternyata yang lahir anaknya berkebutuhan khusus gitu Bapak. Ada Pak Gunawan, dan ini ya mungkin bukannya jarang ya, apalagi kalau misalnya anak itu dilahirkan di usia ibu yang sudah agak lanjut. Jadi memang risikonya lebih tinggi hal-hal ini bisa terjadi. Tapi ya bisa dibayangkan betapa besarnya kekecewaan yang dialami Pak Gunawan. Mungkin mereka berkata awalnya, waduh ini jawaban doa. Aduh Tuhan jawab doa, udah begitu lama nunggu-nunggu anak. Anaknya kok punya masalah seperti ini. Nah itu berat tuh, biasanya kita kecewa sekali. Jadi saya ingatkan, kita mesti terima ya, fakta ini dalam dunia tidak ada yang sempurna. Hal lain yang perlu kita pahami tentang Tuhan apa Bapak? Bahwa rencananya sempurna. Dan di dalam hidup yang tidak sempurna ini, Ia menggenapi rencananya yang sempurna. Dengan kata lain, Tuhan menggunakan apa yang tidak sempurna dalam hidup untuk menggenapi rencananya yang sempurna. Nah, anak dengan kebutuhan khusus akan dipakai Tuhan juga untuk menggenapi rencana Tuhan yang sempurna. Kita kan manusia kalau misalnya nih mau mencari pegawai atau apa, ya kita mau cari yang sesempurna mungkin supaya tugas-tugas itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi khusus tentang Tuhan, enggak loh. Tuhan itu memakai segalanya yang ada di dunia ini. Dan di dunia ini nggak ada yang sempurna. Tapi lewat yang tidak sempurna itu dia menggenapi rencananya yang sempurna. Jadi kita mesti menempatkan anak kita yang memiliki kebutuhan khusus ini di dalam perspektif ini. Dia akan dipakai Tuhan menggenapi rencana Tuhan yang sempurna. Ya memang ini akan sulit sekali bagi pasangan suami istri yang mempunyai anak berkebutuhan khusus itu Pak Paul, melihat secara utuh rencana Tuhan terhadap mereka gitu Pak Paul. Sangat sulit karena ya tadi sudah kita singgung, mereka harus menghadapi anak ini hari lepas hari Pak Gunawan. Benar-benar 24 jam nggak ada istirahatnya. Kalau dia punya uang dia bisa taruhkan di tempat penitipan atau di sekolah yang khusus mendingan ya, tapi kalau enggak berat sekali. Ya itu kan karena kita itu pemahaman kita tentang Tuhan atau apalagi rencana Tuhan ini kan sangat terbatas sekali Pak. Betul Pak Gunawan. Jadi kita memang di dalam keterbatasannya nggak bisa mengerti rencana Tuhan sepenuhnya. Dan kita pun tidak dapat mengerti cara kerja Tuhan. Kita berkata oke lah rencana Tuhan sempurna. Tapi kok caranya kok begini? Kok anak kaya begini kok lahirnya?
kok punya kebutuhan seperti begini. Namun ya kita jadinya harus ingat ya, bahwa apapun rencana Tuhan dan cara apapun yang digunakannya, ini penting sekali, niat Tuhan selalu baik. Sebab tidak ada sehelai kejahatan pun pada Tuhan. Nggak ada. Jadi dengan kata lain, anak dengan kebutuhan khusus bukan lahir dari rencana Tuhan yang tidak sempurna atau dari hati Tuhan yang jahat. Enggak loh. Sebaliknya anak ini lahir dari rancangan Tuhan yang sempurna. Dan dari hati Tuhan yang baik untuk menggenapi rencananya yang sempurna. Singkat kata, anak dengan kebutuhan khusus bukanlah suatu kesalahan. Ia hanyalah bagian dari hidup yang tidak sempurna ini. Ya. Katakan seseorang itu menyadari bahwa memang Tuhan tidak salah di dalam hal ini. Tetapi kan dia akan melihat kepasangannya itu tadi, Pak. Yang salah bukan Tuhan, tapi kamu ini. Nah ini kan juga menimbulkan konflik, Pak. Betul, Pak Gunawan. Dan ini enggak, ya mudah-mudahan ini jarang terjadi, tapi faktanya adalah cukup sering, Pak Gunawan. Jadi akhirnya kita terjebak dalam siklus saling menyalahkan. Misalnya kita beranggapan kalau saja pasangan kita tidak melakukan ini dan itu. Nah, besar kemungkinan anak ini lahir tanpa kebutuhan khusus. Atau sebaliknya kita berpikir, kalau saja pasangan telah melakukan ini dan itu, maka anak akan lahir tanpa kebutuhan khusus. Jadi ini bisa menjadi masalah. Dan sudah tentu bila memang salah seorang anggota keluarga pasangan kita memiliki kebutuhan khusus pula, udah dah. Kita cenderung menyalahkannya gara-gara ya kamu punya gen inilah. Jadi ini juga cukup sering terjadi, Pak Gunawan. Sebab kan kita tahu dalam budaya kita ini ada kalanya tuh waktu istri kita lahir, misalnya dia orang tua kita menyuruh dia minum inilah, jangan inilah, cobalah pakai inilah. Nah misalkan dia nggak turuti, misalkan istri kita nggak turuti, dan anak kita benar-benar lahir dengan kebutuhan khusus, udah dah kemungkinan besar istri kita akan disalahkan. Atau kitanya yang suruh istri kita, kamu jangan begini dah, kamu jangan begitu dah. Yang umum misalnya, udah dah jangan kerja dah, kenapa sih harus kerja? Tunggu aja dah, anak ini lahir baru kerja lagi. Istri kita nggak mendengarkan. Akhirnya lahir anak dengan kebutuhan khusus. Nah ini bisa akhirnya menyulut kemarahan. Kita salahkan dia. Kan saya sudah bilang dulu, jangan kerja. Kenapa kamu nggak dengarkan saya? Lihat ini anak ini sekarang begini. Nah, jadi akhirnya kita saling menyalahkan, Pak Gunawan. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa bijak kalau mereka itu datang kepada dokter atau orang yang lain yang bisa memahami sebenarnya bukan itu masalahnya? Tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi memang sebaiknya dalam kondisi seperti itu dua-dua datanglah ke orang yang memang ahli ya tentang masalah-masalah ini dan tanyakan apakah memang benar gara-gara si ibu nggak istirahat kerja sampai bulan ke-8 maka anaknya lahir dengan kebutuhan khusus. Apakah benar kalau anak ini ibunya pada masa mengandung diberikan minuman ini atau apa, maka anak ini nggak akan begini. Nah, saya kira ya para ahli akan berkata enggak. Sebab kenapa kok begitu? Sebab secara kenyataannya adalah kita memang hanya dapat menjelaskan proses terjadinya kebutuhan khusus itu, tapi kita enggak bisa menjelaskan penyebab mengapa timbul kebutuhan khusus itu. Sebagai contoh, pernah ada berita yang mengatakan, wah kalau anak kena autism berarti ini kena merkuri dulunya atau vaksinasi ini nih. Tapi ternyata dibuktikan enggak. Jadi sampai sekarang pun setahu saya ya di Amerika Serikat belum ada itu kepastian kenapa anak menderita gangguan autistik. Enggak ada. Jadi kenapa anak ini kok retardasi? Kakaknya enggak, adiknya enggak, dia sendiri begitu. Kenapa kok dia cerebral palsy? Kakaknya enggak, adiknya enggak. Jadi dengan kata lain, dokter atau para ahli bisa menjelaskan ini nih yang terjadi sehingga anak ini mengalami ini. Tapi kenapa begitu? Nggak bisa, Pak Gunawan. Sama sekali nggak bisa. Ini mirip dengan memang gangguan jiwa ya. Misalkan gangguan jiwa yang kita sering sebutnya bipolar, gangguan manik, depresif. Nah, memang para ahli mengetahui
adanya kekurangan litium di otak. Litium itu seperti garam. Litium itu kalau kurang maka muncullah naik turunnya mood. Namun pertanyaannya kok bisa begitu? Kok ada sebagian orang litiumnya kok bisa kurang? Nggak bisa dijelaskan. Jadi poin saya adalah udah jangan nyalahkan satu sama lain. Tapi kok seringkali terjadi percekcokan di antara suami istri itu sebenarnya apa Pak Paul itu Pak Paul? Jadi saya kira memang ada faktor keletihan yang sangat-sangat berat Pak Gunawan ya. Kenapa? Sebab ini ya, kita ini nih capek ngurus anak dengan kebutuhan khusus. Tenaga kita terkuras benar-benar dah. Nah, dalam keletihan kita cepat bereaksi secara emosional dan gak sabar dah. Akhirnya sering tengkar, sering nuntut pasangan. Kamu harus lebih berbuat ini dong. Kamu harus lebih berbuat ini dong. Kok kamu enak sendiri? Kok saya yang begini? Atau ada yang berkata, ini tanggung jawabmu. Saya kan harus urusan ini. Ya, yang dia pilih yang lebih gampang. Yang lebih susah dia serahkan kepada misalnya istrinya. Nah, akhirnya tuh karena dua-dua udah letih sekali. Jarang akhirnya bisa ngomong baik-baik. Jadi akhirnya sering bertengkar. Nah, kadang-kadang ya saling menyalahkan, udah letih, saling bertengkar. Nah, kalau nggak tahan-tahan dan kalau nggak dapatkan pertolongan, makanya akhirnya ada yang hampir berpisah, Pak Gunawan. Iya, keletihan ini bukan hanya keletihan secara fisik, Pak Paul ya, tetapi terutama itu keletihan mental gitu menghadapi kasus-kasus seperti ini gitu. Iya, Pak Gunawan. Saya ini ya diberikan kesempatan oleh Tuhan melayani orang tua dengan kebutuhan khusus ya. Saya masih ingat waktu saya itu ke rumahnya, karena nggak bisa sampai-sampai ke tempat saya. Karena apa? Anak itu nggak bisa ditinggalin. Jadi saya harus ke rumahnya. Wah ilah Pak Gunawan, lagi ngomong aja nggak bisa ngomong sampai selesai. Kan ini anak, memang ini anak penderita autism, berteriak sana, wow. Nanti ngomong sama orang tuanya, mama, wow. Aduh ilah, nggak bisa dibilangin. Susah sekali dibilangin. Nah, bayangkan dia harus hidup dengan ributnya anak itu, tuntutan si anak itu yang nggak bisa diamnya berjam-jam setiap hari. Itu luar biasa letihnya Pak Gunawan. Capek fisik dan kata Pak Gunawan tadi betul, capek mental. Iya. Selain itu, perasaan apa lagi yang seringkali muncul menghadapi anak yang berkebutuhan khusus ini, Pak Paul? Kita harus juga memaklumi ya Pak Gunawan, kadang-kadang orang merasa malu loh Pak Gunawan. Kenapa? Ya sebab ya nggak bisa disalahkan ya kalau orang akhirnya merasa malu. Jadi kalau ada orang tua anaknya begitu dan merasa malu, ya saya ngerti ya, saya nggak akan salahkan. Coba bayangkan kalau kita bawa anak seperti itu ke muka umum Pak Gunawan. Bayangkan dia berteriak-teriak, dia nuntut, dan dia nangis, dan dia jatuhin dirinya. Nah ilah, kan orang pasti ngomong, pasti ngeliat. Jadi akhirnya perasaan malu itu cukup kuat ya, sering melanda kita. Memang ada yang biasanya akan berkata, enggak, saya nggak mau malu. Nah dia itu nih yang akan misalnya terus merawat si anak. Dan ada kecenderungan dia akan memaksa pasangannya dan anak-anak yang lain untuk juga sama seperti dia. Nggak boleh malu. Ya, jadi kalau dia lihat adiknya malu, marah. Misalnya dia lihat pasangannya kok kayaknya nggak mau ajak dia keluar, malu. Wah dia marah. Jadi mau memaksakan. Nah menurut saya sebetulnya sih nggak perlu. Karena kenapa? Keterpaksaan seperti itu juga nggak membuahkan hasil apa-apa. Ya udahlah, kita yang memang nggak malu, ya udah kita yang cobalah bawa dia, kita kerjakan tugas-tugas kita. Dan marah-marah seperti itu mungkin lebih menjauhkan kita dari anak-anak kita yang lain dan dari pasangan kita. Dan yang saya takuti, anak kita yang lain tambah nggak mau deket-deket sama anak yang dengan kebutuhan khusus ini. Dan ada anak yang begitu Pak Gunawan. Jadi ya saya ketahui itu dari anak yang mempunyai saudara yang begitu, dan ngaku terus terang kadang-kadang malu, nggak mau ajak teman main ke rumah, karena nanti akan ketahuan, apalagi anak kecil malu. Kenapa? Nanti di sekolah teman-temannya ngejek. Anak-anak kecil kan nggak ngerti untuk tenggang rasa, untuk sensitif. Nanti ngata-ngatain lah, oh kakakmu begini, oh adikmu begini. Jadi akhirnya di antara mereka tuh ada yang bertumbuh besar menyembunyikan kakaknya atau adiknya yang memang ada kebutuhan khusus ini. Jadi akhirnya dihinggapi rasa malu yang kuat. Jadi sikap orang tua yang menganggap anak berkebutuhan khusus itu seperti anak normal yang lain itu sebenarnya tidak melihat realitanya gitu Pak Paul ya?
Iya, dan ada yang begitu Pak Gunawan ya. Jadi ada orang yang memang berkata, enggak lah, anak ini nggak apa-apa kok, ajak aja keluar. Enggak ya, masih sensitif dah. Masih sensitif. Kalau kita tahu diajak keluar dia akan bisa merusakkan suasana, ya mendingan ya jangan. Kita titipkan saja dulu atau apa. Saya masih ingat ini adalah pengakuan dari Norman Wright. Dia itu seorang penulis buku-buku keluarga. Anaknya salah satunya adalah memiliki keterbelakangan mental. Dan dia pernah bersaksi bahwa dia harus bergumul dengan istrinya untuk waktu yang sangat lama Pak Gunawan. Karena mereka nggak tega titipan anaknya akhirnya di sebuah lembaga. Tapi ya akhirnya setelah bertahun-tahun bergumul, akhirnya mereka benar-benar merasa nggak bisa lah. Daripada nanti semua terkena dan akan menderita, dampaknya berat, akhirnya anaknya yang dititipkan. Tapi seringnya memang orang tua merasa bersalah sekali Pak Gunawan. Karena saya kok jahat, anak saya udah bermasalah, berkebutuhan khusus kok malah saya singkirkan. Jadi memang inilah yang menjadi pergumulan orang tua dengan anak seperti ini. Iya. Apakah ada perasaan lain Pak Pol yang bisa menghinggapi suatu keluarga dengan anak yang berkebutuhan khusus ini Pak Pol? Terakhir ini Pak Gunawan, kita bukan saja merasa letih, tapi juga sendirian, terisolasi, sepi. Sepi dah, saya kira ini salah satu perasaan yang acap dialami ya oleh orang tua. Kita merasa sendirian, berjuang sendiri, bahkan menangis juga sendiri. Nggak ada orang yang mengerti. Jadi saya kira itu sebabnya pentingnya buat kita untuk mencari dan membentuk kelompok pendukung orang tua anak dengan kebutuhan khusus. Kita memang yang nggak bisa mengharapkan orang lain untuk mengerti pergumulan kita, jadi berbagilah dan terimalah uluran tangan dari sesama kita gitu. Misalnya bagaimana Pak Pol itu? Bergabung di dalam suatu organisasi yang sama atau bagaimana? Jadi misalkan kita ketahui ada beberapa orang tua yang mempunyai anak dengan kebutuhan khusus, meskipun beragam, kita ajak yuk kita kumpul seminggu sekali, kita saling bagikan perjuangan dan kemenangan. Itu tuh dua temanya. Setiap kali berkumpul, masing-masing bisa cerita apa tuh yang menjadi perjuangan minggu ini, kesulitannya apa, cerita. Dan karena teman-teman semua ya senasib bisa mengerti kita, tapi juga akan ada yang membagikan kemenangan. Minggu ini nih ada kemajuan, anak saya bisa begini, tadinya nggak bisa. Nah, anak yang, maksudnya ibu yang lain atau orang tua yang lain dengar itu bersemangat. Oh, anakmu bisa ya, dilatih begini, akhirnya bisa makan sendiri. Kalau gitu anak saya juga bisa ada. Meskipun udah umur misalnya 6 tahun belum bisa makan sendiri, nggak apa-apa dah, jangan menyerah karena anaknya dia bisa kok. Jadi dengan kata lain, ya kelompok-kelompok ini akan menjadi benar-benar pemberi kekuatan. Tapi kan tentu harus ada yang menjadi semacam moderator di sana Pak Pol, supaya pembicaraan itu terarah dan mencapai hasilnya gitu Pak Pol. Kalau ada memang seorang psikolog atau orang yang bisa mengerti, seorang hamba Tuhan, ya silakan. Tapi kalau nggak ada pun, menurut saya bisa. Orang tua ini kumpulkan saja, pokoknya cerita dengan terbuka perjuangan dan kemenangan. Intinya adalah jangan sampai itu kita kesepian, sebab kesepian acap kali akhirnya berubah menjadi keterpisahan. Maksud saya begini nih, kita tuh kalau lagi kesepian, kita kan membutuhkan pasangan kita untuk menolong kita, berbagi rasa dengan kita. Kita tuntut pasangan, kita marah kalau dia nggak memberikannya kepada kita. Akhirnya pasangan tambah menjauh. Jadi udah sepi sendirian, makin sepi, makin sendirian karena akhirnya makin terpisah. Jadi ya udahlah, kalau kita tahu dia memang nggak bisa, dia nggak sanggup, ya udah jangan dipaksakan daripada ribut dan malah makin memisahkan kita. Lebih baik kita perlihatkan penerimaan kita terhadap keterbatasannya. Jadi dengan kata lain, ya udahlah kita bentuk kelompok sendiri supaya kelompok ini menjadi kelompok pendukung dan kita bisa bagikan beban ini dalam kelompok kita. Nah akhirnya waktu pasangan dan anak yang lain melihat kita nggak lagi menuntut atau marah-marah kepada mereka, mereka pun akan lebih berani untuk dekat dengan kita. Jadi ada kalanya anak yang lain, termasuk pasangan kita, benar-benar takut dekat sama kita Pak Gunawan. Kita yang merawat anak kita ini yang dengan kebutuhan khusus, karena kita seperti bom meledak tuh. Jadi kita harus juga sadari, kita jangan sampai menjadi bom meledak yang membuat orang takut dekat-dekat sama kita. Tapi kadang-kadang kita kan bisa merasa diperlakukan tidak adil gitu Pak Pol.
kok hanya saya sendiri padahal ini anak-anak bersama suami istri gitu loh Pak Paul. Aduh, ini perasaan yang sangat benar ya, sangat sering muncul dan ya idealnya nggak begitu. Idealnya pasangan dan anak-anak yang lain ya turutlah berbagi memikul beban ini. Tapi kalau memang kita udah minta, nggak bisa juga dan nggak mau juga, ya udah dah. Jadi jangan sampai masalah membesar. Kita tambah marah-marah, akhirnya mereka tambah takut dengan dekat-dekat sama kita. Ya, Pak Paul, tentu penghiburan yang terbesar dan yang bisa dipercaya itu hanya dari Tuhan, Pak Paul ya. Dan di dalam hal ini apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa menghiburkan, menguatkan para orang tua yang mempunyai anak dengan kebutuhan khusus ini, Pak Paul? 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini ayat harus menjadi pegangan kita semua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Jadi kita bersandar bukan pada kekuatan kita, tapi pada kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan cukup. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya dalam kelemahan kalau kita datang kepada Tuhan, mengaku, meminta pertolongan, disitulah dia akan curahkan kuasa. Kan oleh Tuhan ketika Rasul Paulus itu yang punya masalah dengan dirinya, betul, sudah minta berkali-kali tapi Tuhan tidak kabulkan itu Pak boleh? Betul sekali. Betul sekali. Dia berkata, ya aduh saya udah minta, kok Tuhan gak kabulkan. Kenapa saya harus hidup dengan duri ini nih ya, dengan masalah yang besar ini. Tapi justru Tuhan berkata, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi ya kita ngerti orang tua dengan kebutuhan khusus, orang yang kan pasangan atau anak-anak yang lain itu tidak bisa mengerti masalah dari ibu ini atau ayah ini, tetapi yang pasti Tuhan pasti mengerti akan pergumulannya gitu Pak Paul ya. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dampak kebutuhan khusus anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LDKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada